Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihormati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah aghithna waqti hawaijana. Ahmaduka ya Allah bihamdi syakirin nusalli nusallimu ala sayyidil mursalin. Allahumma antas salam sallimna al muslimin. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah pengajian Ahad pagi keluarga besar Ibu Sina rahimakumullah. Tentunya kita bersyukur dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin karena sampai detik ini kita masih diberi oksigen gratis. Tempat tinggal saya itu kan gandeng dengan rumah sakit, Pak. Jadi saya kalau berkunjung ke rumah sakit itu selalu ingat bahwa kita ini kaya raya. Karena untuk oksigen itu nggak usah beli. Dan alhamdulillah Indonesia ini masih dikaruniai alam yang sangat bersih, indah, dan menantang. Kenapa? Karena memang mencari yang kayak Indonesia itu sulit. Awake dhewe kumpul-kumpul ngene iki gak ada izin, Pak. Nang ngarep sampean ngene iki waduh izinnya jelimet, Pak. Apa meneh kalau dikhawatirkan mengganggu otoritas penguasa, waduh. Iso-iso dibubarno itu, Pak. Nah, kita tahu sekarang ini memang lagi musimnya uji coba teknologi. Kalau uji coba teknologi mesin otomotif itu pakai rally, Pak. Seperti rally Paris Dakar itu kan untuk uji mesin. Nanti yang paling kuat biasanya yang paling laris. Makanya ada terkenal itu Pajero gitu ya, kan biasanya itu lintasannya di Paris Dakar. Yang paling parah kalau negara-negara industri mengembangkan teknologi militer. Uji cobanya itu perang, Pak. Perang. Jadi kalau saya melihat hari ini perang, yang paling update itu adalah perang Pakistan-India, misalnya. Yang kemarin-kemarin Yaman lawan Amerika misalnya. Hamas lawan Israel atau mungkin Rusia Ukraina. Ini kalau kita lihat dari perspektif uji coba, kok saya melihatnya ini uji coba teknologi militer, Pak. Jadi bukan perang karena memperebutkan sesuatu, tapi supremasi teknologi ini yang menjadi titik pangkal bagaimana perang itu terjadi. Yang terakhir kemarin kalau kita baca ya, wong kita bukan orang di lapangan, jereke kono-kono kae lho, Pak. Sama kola Google katanya, kan begitu ya. Sumbernya kan dari situ. Sekarang orang yang paling alim itu Asy Al-Alim Al-Alamah Google, Pak. Bukan Sayyid Utsaimin, bukan. Bukan Asy Sayyid apa itu, bukan. Nah, sementara India menggunakan Rafale dari teknologi barat Prancis dan Pakistan menggunakan teknologi J-10-nya Tiongkok, Cina. Kemarin Pak Prabowo sudah kadung mau beli 40 pesawat Rafale, Pak. Ya, harganya bisa sekitar hampir 1 triliun satu unit pesawat itu, Pak. Katanya begitu. Nah, di situ terjadi duel udara dan notabene rontok 5 pesawat, Pak. Langsung Rafale itu jatuh. Skor 1-0 untuk Cina. Ada orang menganalisa kenapa Cina unggul? Karena mereka menguasai sistem elektronik, sistem radar, hingga bisa mengacaukan pandangan musuh. Jadi pesawatnya Cina itu koyok gaya aji-aji dosa muka, Pak. Malih 10 gitu loh, Pak, bayangannya. Hingga sulit mana bentuk pesawat yang harus dijadikan sasaran, mana yang pesawat palsu. Kan banyak toh kaki palsu itu sah.
gigi palsu itu sah, alamat palsu jadi lagu. Yang lagi kontroversi itu ijazah palsu biasanya, Pak. Nah, jadi pesawat Cina itu bisa membuat bayangan-bayangan palsu hingga mengacaukan radar musuh. Ini satu contoh, katanya orang pintar-pintar, saya juga nggak ngerti kan. Nah, melihat fenomena ini, sasarannya apa namanya senjata ini? Senjata hidup, senjata real, bukan senjata karet. Ya rakyat, Pak. Rakyat. Dan kalau kita lihat, misalnya kemarin, bagaimana kapal induk Truman itu, Harry Truman-nya Amerika. Ini jere wong pinter-pinter itu loh, Pak. Itu dikejar sama peluru balistiknya Yaman, bingung, Pak, pakai drone. Sampai lari terbirit-birit hingga kapalnya tumpah. Pesawat yang ada di atas geladak itu tumpah. Ya katanya ceblok nang segoro, padahal ya kena jan-jane ngomongin Amerika yang ngono kuwi gayane. Gayane Amerika gitu. Kita ini kan mengenalnya dajjal konvensional. Kalau Amerika itu kan dajjal modern gitu loh, Pak. Jadi dajjal itu ada dua, ada konvensional, ada modern gitu loh, Pak. Tugasnya Amerika itu kursi itu adu domba gitu loh, Pak. Kalau di sini dombanya kan mau jadikan korban itu, Pak ya. Oke lah. Sebelum saya masuk ke tema yang saya bawa nantinya itu, kita melihat satu fenomena kemajuan teknologi yang sedemikian luar biasa, Pak. Ya, kemajuan teknologi yang sedemikian luar biasa. Dan kita penonton. Kita bukan pemain. Kok iso ya? Kan begitu, kita ngomong. Kita itu kan terbatas, gitu loh, gaya kertas dilipat kayak anak TK itu loh. Pesawat kan itu, Pak. Pesawat itu. Saya pernah melihat fenomena itu pulang dari mana itu, dari Juanda itu dijemput namanya cucu saya, namanya Mas Nunung. Nunung ini juga termasuk ahli pesawat terbang. Saya ngelihat loh, kalau pesawatnya wong Jawa, delok kok kertas. Apa kata Nunung? Loh, saat ini pesawat nggih, bahan bakunya kertas, Pak. Saya kaget. Inggih. Bahan bakunya kertas, lebih ringan, lebih kuat daripada baja. Kalau nggih mboten ngertos, kalau nggih manduk-manduk, bodoh ora ngerti, Pak. Orang ngerti lah kaget, Pak ya, manduk-manduk gitu ya. Artinya begini, si Nunung ini sekarang lagi di Dubai. Rumahnya Sidoarjo. Jadi dia cerita, bahannya gini, Pak. Waduh, saya nggak bisa bayangkan bagaimana kertas bisa menjadi bahan pesawat. Kan ini luar biasa. Itulah teknologi, Pak. Nah, pertanyaannya menarik. Kenapa kita kok cuma jadi penonton? Itu penting loh, Pak. Di Indonesia ini kan banyak pondok-pondok tahfidz, apalagi sedang tadi Pak Yai Malik sudah bilang bikin pondok tahfidz itu ya. Pondok-pondok tahfidz ini kan hanya menghasilkan penghafal Quran. Belum lebih gitu loh. Tapi maaf, teknologi yang dirintis oleh Al-Quran itu belum dikembangkan secara maksimal. Ngeten mawon, Bun. Saat ini kalau kayak contoh, ya, dengan kaitannya fenomena perang tadi, teknologi militer tadi, jenengan lak wis apal ayat 100 surat 105, surat Al-Fil namanya. Ya, apal ya? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Persepsi kita kalau baca ayat itu kan lahirnya Kanjeng Nabi, namanya tahun gajah. Kan selesai di situ, Pak. Padahal surat Al-Fil itu surat teknologi luar biasa dan surat strategi perang itu, Pak. Kenapa kita kok tidak sampai ke sana? Al-Fil itu menyangkut teknologi pesawat tempur, teknologi artileri, bagaimana perang kavaleri, bagaimana perang udara, bagaimana rudal balistik. Itu terangkum di dalam surat itu, Pak. Surat Al-Fil itu, Pak. Cuma sampean maknani kan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Awakmu mau gak weruh karo pasukan gajah lah ngoten nah. Ya gajah. Padahal saat ini gajah ini mlebu masjid. Namanya gajah duduk.
Ya kan itu Pak, mlebu masjid. Kenapa? Karena banyak, ini nyuwun sewu. Mungkin juga termasuk di sini. Ketika kita memegang Al-Qur'an, kita tidak tertarik untuk memahami diksi Al-Qur'an. Catat itu. Kita membaca Al-Quran, tapi kita tidak tertarik. Saya katakan tertarik loh Pak. Memahami diksi Al-Quran. Padahal diksi Al-Quran inilah yang membuka atau sebagai pintu gerbang rahasia-rahasia Al-Quran. Pun kalau saya pengen takok saat ini, ngomong diksi. Kanjeng Nabi niku hijrah saking Mekah teng pundi? Sing banter Pak, saking pundi? Salah. Diksi itu salah sudah. Nabi itu tidak pernah hijrah min Makkah ila Madinah, itu tidak ada. Yang benar adalah dari Makkah ke Yasrib, Pak. Madinah belum ada. Ketika kita membuat diksi Makkah Madinah, kita tidak tahu nilai perjuangan Nabi. Seakan-akan Nabi itu pindah dari daerah konflik di Makkah menuju Madinah yang aman, kan begitu? Nang kono golek amane, nang kono golek mapane. Dari zona yang tidak nyaman ke zona yang nyaman. Kira-kira kan begitu. Ini diksi, Pak. Maka diksi ini harus kita rubah. Hijrahnya Nabi itu dari Makkah ke Yasrib. Kalau kita menggunakan diksi demikian, kita akan tahu apa yang dilakukan oleh Nabi. Yang dilakukan oleh Nabi adalah membangun peradaban. Ono kesele, ono keringete, ono usahane, ono menggeh-menggeh gitu loh, Pak. Misalnya ngeten, Pak. Sampean ndi omahe? Uluan. Jangan nanti, Pak, aku pindah nang Jakarta. Jakarta kan sudah kota jadi, Pak. Beda kalau sampean omahmu ndi ya? Uluan, jangan nanti aku nang gene Papua Barat. Gak ono dalan aspal, gak ono listrik. Lah, itu nilainya kan beda. Jangan berjuang tenanan iki. Iki nang Jakarta kan jadi legislatif, enggak lah ono. Jadi anggota dewan, tutupane Alpat, lali Al-Fatihah kan gitu ya. Ini persoalan awal. Kalau diksinya kita rubah dari Makkah ke Yasrib, kita akan bertanya, Yasrib itu mana? Yasrib itu satu kota yang didirikan dengan memberi nama pendirinya, namanya Yasrib. Siapa itu? Anaknya Nabi Nuh. Kota Yasrib itu terbagi dua kelompok, Arab dan Yahudi. Loh, kan ada sejarah ini, Pak. Yang Yahudi itu ada Bani Nazir, ada Bani Koinuko. Nah, yang Arab ada Bani Aus, ada Bani Hazrat. Kebetulan yang dari Yahudi ini tanahnya subur, teknologinya maju, orangnya berperadaban. Yang dihuni Arab tanahnya kering, wongnya gegeran tok, santet-santetan, Pak. Tenung-tenungan, kira-kira wong Banyuwangi lak ngono ah. Nah, lalu kemana Nabi tinggal? Apa di daerah kelompok Yahudi apa Arab? Di kelompok Arab, Pak. Di daerahnya Bani Aus, Bani Khazraj. Yang orangnya gegeran, orangnya ruwet betul. Ruwet. Sebentino caruk tok penggaweane, Pak. Nah, dari situlah Nabi membangun. Apa yang dibangun? Peradabannya. Ya apa cek gak ruwet wonge, ngerti pendidikan, gelem rukun, ngerti akhlak. Loh, ini perjuangan. Terus mengolah tanah yang tidak subur menjadi subur. Kayak sekarang ini, Pak, Cina sudah mampu mengubah gurun menjadi kebun. Mengubah gurun menjadi lahan pertanian. Itu yang dilakukan Nabi, Pak. Ono perjuangan nih. Gak moro-moro golek zona nyaman ndak. Setelah Bani Aus, Bani Khazraj naik peradabannya, wis pinter, tanahnya maju, kemudian Nabi berdiplomasi, berkomunikasi dengan kelompok Yahudi. Ketika kelompok Yahudi karena sudah sejajar secara ekonomi, kelas sosial, mereka sepakat
hingga lahirlah Piagam Madinah. Piagam Madinah itulah yang menandai lahirnya kota baru yang semula Yasrib menjadi Al-Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya. Hingga jawabannya, kemana Nabi hijrah? Dari Makkah ke Yasrib, bukan dari Makkah ke Madinah. Ini diksi, Pak. Kayak diksi gini, Pak. Teroris. Itu kan tidak imbang, Pak. Mereka yang disebut teroris itu dikai gambaran. Pokok lek jenggoten, cingkrang, walah, jan. Saya ini kategori saya ini, Pak. Kategori saya so dicurigai kan begitu. Saya kalau di media sosial selalu dicurigai. Wah, ini jelas golongan kaya kan gitu ya. Golongan kaya. Padahal jenggotnya alami kan. Masa iso dihentikan wong pancen ya karepe dhewe ya. Karepe dhewe jenggot aku juga arep-arep moro-moro. No. Kalau jenggot 1-2 kan saya pendekar Shaolin, Pak itu, Pak. Nah, itu namanya diksi, Pak. Nah, memahami Al-Qur'an ini pintu gerbangnya ketika kita itu bisa memahami diksinya. Di Al-Quran itu ada yang kalau diterjemahkan sama dalam bahasa Indonesia, yaitu manusia. Manusia itu dalam Al-Quran ada penyebutan insan, bashar, bani Adam, anas. Kenapa untuk satu kata manusia Al-Quran menggunakan 4 diksi? Ternyata beda-beda maksudnya. Secara umum misalnya, kalau nyebut insan berkait potensi. Manusia itu makhluk yang berakal budi, punya kecerdasan yang tinggi, dan bla 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 bla. Kalau menyebut basar menyangkut tentang fisiknya. Basyarong sawiyah, malaikat basyarong sawiyah misalnya membentuk fisik manusia, ndase nang ndukur silkil nang ngisor lak ngoten nah. Kalau sudah menyebut Bani Adam berarti habitatnya. Lek menungso iki anak turune Bani Adam. Awake dhewe kan sering disebut Bani Adam. Karena ya itu manusia juga. Mosok Bani Adam iki kebo sapi lak ngoten nah. Lalu ada anas. Beda lagi. Hingga pilihan-pilihan diksi ini harus dikaji secara khusus. Karena itu pintu gerbangnya, Pak. Enten, ya Malik, pelajaran khusus diksi. Kan tidak ada itu. Kalau bahasa Arabnya ibarat, gitu aja lah. Al-kalimat. Itu penting, Pak. Kayak di Al-Quran itu ada kata baik, Pak. Baik. Untuk baik, Al-Quran itu menggunakan diksi. Ada khair, gitu. Ada ihsan, ada bir. Senes bir bintang loh, Pak. Ada ma'ruf, ada thayyib. 5 ini, diksi ini, masing-masing kalau diterjemahkan di dalam terjemahan, baik, Pak. Ihsan, baik. Khair, baik. Ma'ruf, baik. Thayyib, baik. Bir, baik. Lah ngoten. Padahal Nabi sudah menerjemahkan al-birru husnul khuluq. Lah dawuh Nabi lak ngoten. Apa bir? Bir itu budi pakerti yang baik. Bukan baju yang baik disebut bir. Oh, bajumu bir ya. Lak ngoten. Bajumu bir ya. Enggak begitu. Nabi menerjemahkan ihsan. Ihsan itu apa? Anta budallah ka'annaka tara fa illam takun tara ka'annahu yarak. Itu kata Nabi. Jadi Nabi itu menerjemahkan antara baiknya bir dan baiknya ihsan. Sudah beda. Kalau baiknya bir itu berkaitan dengan karakter. Tapi kalau baiknya ihsan itu berkaitan dengan kualitas spiritual. Loh, lah beda. Ono pegawai, bose ono, gak ono, tetap apik penggaweane, itu namanya ihsan. Lah kadang-kadang ono pegawaiku, lek pas ono komendane apik, wateng, gitu ya. Tapi gak ono komendane delewer, lah ngoten, itu ndak ihsan itu. Makanya dikatakan innallaha yuhibbul muhsinin itu. Lama al-muhsinin misalnya begitu. Orang-orang baik, orang-orang yang spiritualitasnya tinggi, Pak.
Jadi lek enek uang misale nyuwun sewu klambine apik aja disebut Mohsin, aja. Dudu Pak Mohsin iku dudu. Ini namanya pilihan diksi. Ma'ruf lah baik ya. Ya'muruna bil ma'ruf. Ayo gerakkan kebaikan. Perintah nih, keapian. Apa ma'ruf? Ma'ruf itu adalah sesuatu yang sudah jelas baiknya. Yu'raf bi husnihi, sesuatu yang wis apik. Misalnya ngeten. Kan ada produk, Pak. Biasanya ngeten wong. Wah, itu sepeda motor di Jepang apik yo. Cina aduh, ojo rek lah kadang-kadang. Karena apa? Belum ma'ruf. Belum teruji kebaikannya. Jadi sesuatu yang sudah teruji kebaikannya namanya ma'ruf. Wis kuwang yo percaya oleh itu adalah ma'ruf. Baik. Jadi begini, Pak. Pemilihan diksi itu perlu ada pelajaran khusus, Pak. Kalau kita belajar Al-Quran tanpa mempelajari diksi Al-Quran, kita hanya berhenti Al-Quran ini mukjizat. Al-Quran ini kena jimat. Al-Quran ini untuk pahala. Al-Quran ini isok sampean musabakoh, isok teko luar negeri. Ya sebatas itu. Hingga Al-Quran tidak menjiwai perkembangan, tidak menjiwai pertumbuhan. Maka kalau kita lihat fenomena perang tadi, kalau kita baca surat Al-Fil misalnya, waduh Pak, ketemu Pak. Pon, kalau saat ini pengen takon, tenggene Arab Saudi ini udah pengen gajah Pak. Kok Kanjeng Nabi jereke Jawa ketu lahir enek perang gajah. Sampe nate teng Arab enten gajah Arab ana enten krungu. Hah? Gajah itu sedinane perlu berapa ratus liter air loh Pak, kayak ngombe. Dek nang kono gak ono banyu Loh, ini pertanyaan kritis loh. Dia butuh rumput, umbi-umbian untuk dimakan. Loh nang kono gak ono ijo-ijoan Pak. Rasionya bagaimana orang bisa membawa gajah di Mekah gitu loh. Loh, ini pitakon Pak. Gajah itu kan hewan tropis lah bahasanya. Mangan, ngombe ini gue sedih jarak itu mau 500 liter Pak. Kayak kadar air ben gak dehidrasi. Karena gak ada kantong air. Kalau yang namanya onta ada kantong air. Memang spesialis beda dengan gajah. Padang pasir. Mas sampean goleki mulai teko Yaman, Saudi, Qatar, Emirat. Sampean goleki pun sekitar itu. Sampai teko Jordan, enek gajah Pak. Tahu krungu sampai? Gajah itu kan di Waikambas, Sumatera sana, Lampung, di Thailand, di Afrika. Gak ono gajah nang Arab gak ono. Sing nggawa HP sampean klik wis, gajah Arab. Gak ono. Malah saya ini gerutukan gajah mlebu masjid itu wau keng Arab. Ya itu. Tapi kenapa kok ada orang mengatakan telah terjadi perang gajah dan itu disepakati menandai lahirnya Kanjeng Nabi dan diabadikan dalam surat Al-Fil. Loh coba. Sampeyan tahu jejak mikir ngene iki tahu Pak. Gak kober Pak, paling lulus-lulus jenggot tok. Pertanyaan itu penting loh Pak. Lho apa Gusti Allah ngendikane menyampaikan kepada kita berita telah terjadi pasukan gajah perang. Itu persepsi kita. Yang dikomandoi oleh Abraha, Raja Himyar. Dulu namanya Yaman itu Himyar. Bukan Yaman. Coba. Bahwa pemahaman kita berhenti gajah itu pasukan Abraha. Bahwa berhenti Toiron itu adalah burung ababil. Karena persoalan diksi, Pak. Sederhana, Pak. Nggak ada pesantren mempelajari diksi itu jarang. Pondok pesantren tahfidzul Quran,
terus mengajarkan kepada santrinya diksi, jada, Pak. Makanya Al-Qur'an ini ojo dihafalno, Pak. Komplit tuh, Pak. 30 juz. Belajar Al-Qur'an itu yang baik kayak Ahmad Dahlan, Pak. Kalau ini rada nyeneni sih. Ahmad Dahlan itu hanya dari surat saja menghasilkan kekayaan aset 400 triliun loh, Pak. Kur belajar surat loh, Pak. Dah nih oleh samono surat. Kan Ahmad Dahlan itu kan ngaji loh, Pak. Sing diwaca niku napa? Al-Maun. Gak pindah-pindah sampai santri ini bosen. Loh, Pak, ya iki isone Al-Maun tok iki. Spesialis Master Al-Maun kan ngoten lah. Disangka kiai ini bodoh, gak iso liyane lah ngoten. Loh. Saiki kata belajar Al-Qur'an 30 juz apa? Lek model Ahmad Dahlan enggak. Sidik-sidik. Hanya satu surat Ahmad Dahlan itu bisa menghasilkan organisasi yang asetnya 400 triliun. Sampai kekebaan Al-Qur'an akhirnya situ gak ada sing lakoni lah ngoten lho. Pak gak melarat, lanjut kecewa. Jadi kira ini ayat soge. Ghaniyun misalnya Gusti Allah nyebut Ghaniyun Halimun misalnya ngoten ayat. Ghani ini ayat Nabi Sulaiman soge. Iku lek sitok tok sama amane, lek soge. Soge. Lek 30 juz sama nampal nih. Gak kober sampai ngamali sitok gak kober malahan kok. Guyon. Ojo ditutup, ojo ngomong ditutup. Ganti apal sidik-sidik ngoten. Mboten niki hanya penyemangat, pengimbang. Ngeten. Ahmad Dahlan lek namung sak surat lah. Ditanya muridnya, "Kamu apakah sudah mengamalkan, sudah mempraktekkan? Iki apa sudah menjadi teori sosialmu?" Dereng ngertos kula. Ayo diamalno sik, baru kok pindah ayat liya. Lah ngoten ah. Kowe ngerti awakmu? Wong sing gedabrus ngomong agama ngalor ngidul ngerti sampean? Kan kata yang tadi gedabrus ngomong agama ara'aital ladzi yukadzibu bidin itu kan diarteni lek ngeten to. Sapa-sapa sing diarani wong gedabrus lah ngoten ah. Ngalor ngidul dalil, nggawa ayat-ayat. Lah jenenge gedabrus ah. Niku jenenge ayat lah ngomongnya awake dhewe. Gusti Allah langsung ngomongnya awake dhewe. Rene ngerti ya? Rene, Budi. Pomo celuk jenengane Budi. Rudi rene. Ngerti awakmu? Ana wong gedabrus. Ngalor ngidul ngomongnya ayat-ayat. Budi takon nang Gusti Allah. Lah ngoten ah. Padzalikal ladzi yadul yati. Gusti Allah nerang ning ngerti ya, Bud, ngerti ya? Wong sing gedabrus ngomong agama yadul yati. Menelantarkan anak yatim. Sampai di sini yatim kita ini sekarang harus dikembangkan, Pak. Gak podo ambek yatim sing pikiran sampean. Yatim sampean iku lek ana bapake mati ya. Terus rondone sampean pek lah ngoten lah. Enten rondo Bu teng mriki, Bu. Lek enten kula gadah judo griyane Jember sudah mapan, bila jodoh sakit kula. Pandangan kita, persepsi kita yatim itulah ono bocah ditinggal mati bapake. Selesai di situ. Padahal bangsa Indonesia itu kalau kita lihat di surat Al-Kahfi lho rada ngritik-kritik gak apa-apa ya. Itu bangsa yatim, Pak. Sampeyan delok. Nabi Musa iku lak rewel lah. Wis cara wong uluan cerewet ngono lho. Wis diomongi, aku lek nglakoni ngene aja mbok protes ya. Protes. Saat itu dia melihat si Nabi Khidir ngoten nah. Sampeyan krungu Nabi Khidir. Hadir kan nggih? Ada rumah yang sudah hampir roboh. Ya. Nabi Khidir bilang, Musa ayo dibangun iki direhab. Kayak api, loh, Nabi Musa takut. Apa sampai urusannya bangun-bangun omah lu duduk nekmu? Urusannya apa sampean? Bangun omah lu urusannya apa? Nabi Khidir cerita, iki ngene lho, Lek.
Iki omahe teke cah yatim. Lah ngoten nah. Coba. Ini diksi loh, Pak. Omah iki peninggalane wong tuane sogeh. Di dalam rumah ini di bawah ada harta karun, ada nikel, ada batu bara, ada emas. Dek gak kerasan manggon iki, soalnya gak ngerti potensi omah. Dek metu malah nang Taiwan boro, nang Hong Kong boro, nang Taiwan boro. Ono ta? Wong puluhan boro teng Taiwan. Lah wonten lah. Niki kalau ngomong diksi dulu. Diksi kita yatim iku arek cilik ditinggal mati wong tua lanang lah ngoten lah. Sing wedok pisan mati jenenge yatim piatu lah ngoten lah. Kalau melihat kasus ini Nabi Khidir ambek Nabi Musa ono omah ambruk dibangun karena ada potensi nikelnya, ada potensi batu baranya. Pak kok ambek awake dhewe ya? Ngerti Indonesia kaya nikel malah jadi boro nang Taiwan. Kita ini bangsa yatim karena apa? Tidak ada regulasi pemerintah yang memihak kepada rakyat untuk bagaimana rakyatnya pinter iso ngolah sumber daya alamnya. Ah ngoten lah. Kok enggak ge sampean niku? Kula ngomong ngeten diksi lho, Pak. Sampeyan tahu krungu ngaji ngeten iki. Jadi besok suruhan nih, aja ngomong arek yatim sing disantuni sirahe. Sok-sokane koyo wong api-api kok sirah disirat lho sampean iki. Yatim itu bagaimana pemerintah membuat regulasi, membuat aturan di mana harta karun Indonesia harus diolah oleh warga Indonesia. Kok tangan ngoten kutune. Malah gak iso wae dhewe. Arep ngolah nikel teng kene Sulawesi Tenggara. Kula niku mek Sulawesi enggak ada. Bek Cina kabeh mara wali ngriko, Pak. Sampe gak iso telo. Kula Banyuwangi gak ada tumbang pitu. Emas. Tumbang pitu cadangan masih gede, Pak. Mas Slamet, Mas Budi ku kalah. Sing ngolah sinten? Banyuwangi mboten ngolah, Pak. Gak ngerti potensi, gak diwurui ambek negara, gak dilindungi. Akhirnya warga ini menjadi yatim. Kira-kira sepakat mboten jenengan kali kula ngoten niku. Ngaji iki rada cerdas titik lho, ngaji sing domone ganjaran tok. Quran tuh pesannya pesan progresif, Pak. Quran tuh pesannya revolusioner. Kula nek aja dikatamno Quran iku sampai teko An-Nas ngene Fatihah, tambah mangke mumet awake dhewe. Mumet e wong sitoke gorong dadi kok tambah lama. Ahmad Dahlan itu Al-Maun 400 triliun. Wes aja teko dinding, teko dinding. Kok nyeneni wong golek ya gak enak. Kalau dhewe soalnya di pondok tahfidz ya. Punya saya. Artinya apa? Saya kadang-kadang cuma gini. Arek iki lha opo sih kok ngapalne Quran iki lha opo? Oh ya wis gak apa-apa, entuk ganjaran. Oh generasi Qurani lah ngoten nah. Generasi Qurani, tapi teko omah dadi tukang melijo. Saken kula, Pak. Saken. Mestinya ahlul Quran yang dijanjikan oleh Allah itu apa? Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ahli Quran itu harus orang yang nantinya mendapatkan kedudukan yang tinggi. Maka Quran itu dipelajari satu persatu. Apa satu ayat, apa tasawuf, praktekkan. Seperti surat Al-Fil, Pak. Lain jenengan praktek surat Al-Fil. Wow, fenomena perang ini nggak jadi tontonan, Pak. Sampai jadi pemain itu nanti. Monggo. Sama nih kalau takoi, gajah lah gak ono apa? Gak ono. Sampai sing tahu kaji, tahu roh gajah Mekah, bener enten nggih. Betul enten. Itu yang pertama. Yang kedua, Tayron Ababil. Teng mriku napa sampean ketemu nih? Endi to jenenge burung ababil sing akeh lek doro. Teng masjid iki lek doro. Mestinya kan Gusti Allah muni, wa arsala alaihim doro. Lah ngoten. Kok Tayron Ababil? Kalau kita memahami ini dari segi diksi, pilihan kata,
maksudnya Allah itu apa, kita akan tahu. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bahwa surat Al-Fil itu surat adu tangguh antara teknologi artileri dengan teknologi pesawat terbang. Kalau kita artikan ngeten, coba setuju loh mboten kira-kira. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apa kamu tidak melihat adanya pasukan artileri, kavaleri? Loh, ashabil fil kavaleri, kemudian kita katakan kavaleri. Kan pasukan darat itu, Pak. Lalu dihadapi pasukan darat itu arsala alaihim tairan. Dihadapi oleh musuh, oleh lawan dengan pasukan pesawat. Ababilah berkonfigurasi, ababil kan berkonfigurasi, berkonvoi. Tangan delok wingi lek teng TV. Pesawatnya kan gak siji toh. 5, 10, wus. Ababil. Lalu pesawat-pesawat itu dilengkapi dengan tarmihim bihijarat, alat pelontar peluru balistik. Misalnya jenengan ngarteni ngoten iki diseneni mboten kali ulama-ulama. Jadi benjing santri sampean Pak Malik pas surat Al-Fil ngarteni ngoten, wa arsala alaihim, dan Allah mengirim untuk menghadapi pasukan kavaleri atau artileri itu dengan pesawat tempur yang dilengkapi dengan peluru kendali balistik. Wah. Enek sing ngene sampean takok teng kula pun. Bihijaratin min sijil. Peluru itu kan bihijarah. Hijarah itu kan artinya batu. Sijil yang panas. Kan itu mengandung unsur-unsur yang sama dengan unsur yang ada di dalam peluru kendali. Isinya bom berpemandu. Lah ini pemandu nih bom dan ini. Di sasarannya. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Hingga yang terkena sasaran daripada tarmihim bihijarah apa? Ka'asfim ma'kul. Luluh lantak, ajur mumul. Lah ngoten nah. Cara sampean tak gaya arti ngeten iki yo napa sampean? Mesti sampean gak setuju. Engko seneni Pak Yai kula niku. Wah niku gak ono aturane ngoten niku. Tapi kalau kita menggunakan diksi itu, kita dituntut oleh Allah untuk bagaimana menguasai teknologi kavaleri, teknologi artileri, teknologi perang darat juga dikuasai. Tapi jangan lupa, Poirot juga menguasai teknologi udara. Karena sekarang perangnya perang udara, perang radar, perang elektronik, perang gelombang. Sampeyan bro, Poirot niku lak jenenge terjemahane Arab niku lak manuk apa? Manuk. Tapi lek sampean numpak pesawat teko Arab, misalnya pesawat Emirat. Nika tulisannya napa Toiron Imarat lah ngoten. Toiron Imarat, Toiron Saudiyah, Toiron Misr. Artinya kata Toiron itu sudah melekat di bodi pesawat. Berarti Toiron itu artinya lah pesawat terbang. Kapan terjadi migrasi arti dari manuk, dari burung ke pesawat terbang? Sampeyan takok nek wong Arab dhewe. Masa sampeyan nyebut Toiron Emirat? Oh, kuwi manuk Emirat lah mboten lah. Sampeyan klik bahasa Arab pesawat terbang apa? Toirah lah ngoten lah. Toyar lah ngoten lah. Toirah Saudiyah, Toiron Emirat lah ngoten lah. Dan itu sudah melekat di pesawat, Pak. Berarti hari ini kata Toiran sudah migrasi dari arti yang awal burung menjadi pesawat terbang. Awake dhewe kudu rada cerdas titik, ini diksi namanya, Pak. Diksi ini untuk membuka pintu gerbang. Hingga kalau kita baca Al-Fil dengan diksi modern, kita akan ketemu pentingnya penguasaan teknologi militer. Dan bahan baku untuk mengembangkan teknologi militer sudah ada di dalam Al-Quran, namanya surat Al-Hadid. Ini kok surat mineral loh Pak. Jangan mengatakan hadid itu besi, enggak benar. Tapi unsur-unsur mineralnya luar biasa. Karena hadid itu anzala minas sama,
tidak dari bumi saja, dari langit juga damai. Nah, pemilihan diksi inilah yang kemudian kita akan dibawa oleh Al-Quran berselancar dalam dunia ilmu pengetahuan yang tidak berujung, Pak. Gak ono enteke. Tiang niku lek bahas teknologi, bahas ilmu, gak ono enteke, Pak. Gak ono enteke. Ono tata cara deh. Wong sakniki pesawat ada yang sebesar lapangan bola, Pak. Pesawat terbang niku gedine sak lapangan bola. Tahun 2030 insya Allah akan terbang itu. Wah, jadi sak kampung ya, Pak. Dan pengisian bahan bakarnya sudah tidak menggunakan cara yang konvensional. Di udara iso ngisi. Biasanya teng Dokur ini kok ono pom bensin. Saya main delok kapal induk. Kapal induk lek ngangge solar entek pirang drem niku, Pak. Kapal induk itu kan nuklir, Pak. Jadi nuklir sak kepel ngoten niku kok kena 50 tahun pisan, Pak. Sak kepel niku. Iso 50 tahun gak ngisi. Benjingnya ternyata iki nuklir senjatane apa niku? Bahan bakar. Sithik ala paling sak benik ngoten niku wis sampai tuwek. Gak tuku-tuku. Kan itu belum ditransmisikan ke kendaraan umum. Bahan bakar nuklir itu kan untuk bahan energi. Kan masih kapal induk. Untuk tenaga listrik. PLN ngeten iki. Itu sama dengan batu bara. Sama dengan bensin. Artinya untuk sumber-sumber energi. Teknologi loh, Pak. Luar biasa. Luar biasa. Sampai dibujui pertalite. Gak ngerti sampean. Nah, ini yang barangkali menjadi penting untuk kita perhatikan. Bagaimana kita belajar diksi dari Al-Quran itu. Karena di diksi itu terbukalah rahasia-rahasia Al-Quran. Musik wadah, Pak. Niki lek sedina gantek. Wis sakmene wis lah. Sel kula. Matur nuwun nggih. Matur nuwun, mudah-mudahan bermanfaat. Sepulangnya dari tempat ini diampuni oleh Allah dosa kita semuanya. Dimudahkan usaha kita dan dikabulkan doa-doa kita, keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang baik, keluarga yang soleh-solehah, keluarga yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.